Tadi sebelum jeda kami sudah gambarkan kepada Anda bagaimana belanja dan juga pendapatan negara per Desember, per 12 Desember tepatnya. Nah, apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara sudah efektif dilakukan? Pagi ini kita akan berbincang bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riri. Oke, ini kita bahas APBN mungkin ya cuma 12 hari Mas di Desember ini dihitungnya, tapi beberapa sudah disampaikan. Salah satunya adalah belanja yang belum mencapai target. Oke lah masih 12 hari ya, masih ada 18 hari lagi. Tapi terhitung juga sebenarnya kontraksi ini untuk belanjanya sekitar 4%-an. Dari kacamata Mas Joshua bagaimana? Iya, tadi sudah disampaikan juga bahwa dari komponen belanja tersebut ada belanja KL, Kementerian Lembaga dan juga belanja non KL. Hmm. Yang saya lihat yang masih belum cukup optimal ataupun masih di bawah dari target ataupun dari Perpres 75 2023 adalah belanja non KL-nya tersebut ya. Dan ini dipengaruhi juga oleh misalkan untuk dari sisi belanja kompensasi BBM dan juga listrik yang relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun lalu. Sejalan dengan penurunan dari harga komoditas energi, terutama adalah minyak mentah, yang di mana sejauh ini turun sekitar kurang lebih sekitar hampir untuk Brent sendiri hampir 15% year to date ya. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa dari sisi realisasi pembayaran kompensasi BBM dan juga listrik masih relatif rendah. Namun di sisi lainnya untuk dari sisi kementerian lembaga saya melihatnya ini sudah cukup optimal ya, di mana dari sisi realisasinya meskipun memang dari sisi realisasi masih bisa dikejar lagi, tapi setidaknya sudah sedikit meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2022 ya. Sehingga namun kita tahu sendiri bahwa dari sisi belanja ini memang sangat krusial ya, karena kalau kita melihat dari sampai dengan bulan September yang lalu, sampai dengan kuartal ketiga, belanja pemerintah masih terkontraksi, yang sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang bisa mendorong ya, bisa menjadi pengungkit konsumsi rumah tangga dan juga investasi di tengah melesunya kinerja dari sisi ekspor akibat perlambatan ekonomi global dan juga normalisasi dari harga komoditas. Sehingga memang diharapkan ke depannya belanja negara ini khususnya baik KL ataupun non KL ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Ini kan salah satunya tadi Mas Joshua juga mengiyakan gitu pernyataan Sri Mulyani bahwa efeknya adalah karena harga minyak yang turun, jadi belanja non KL-nya juga ikut turun dan jauh dari targetnya. Efeknya apa sih Mas kalau tahun ini misalnya belanja-belanja ini tidak memenuhi target, di tahun depan ada efeknya nggak sih? Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi penerbitan dan juga penerimaan perpajakan, ya dari sisi penerimaan negara yang relatif pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja, artinya memang ada potensi di mana defisit APBN tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dari target ataupun dari Perpres 75 2023. Sehingga implikasinya adalah akan ada tambahan SAL ya untuk Silpa untuk tahun depan ya, sehingga tapi sekali lagi kalau pola belanjanya sendiri ini cenderung terbatas ya, ataupun tadi terkonsentrasi selalu di akhir tahun, sedangkan pemerintahan incumbent saat ini nanti akan berakhir di Oktober, tentu pemerintah harus mempercepat mengakselerasi ya sisi belanjanya, karena kita tahu bahwa tahun depan tantangannya masih cukup berat dari perlambatan ekonomi global masih berlanjut, Amerika Serikat dan Tiongkok masih akan berlanjut pelemahannya, sehingga memang belanja pemerintah ini menjadi hal yang krusial sekali, komponen krusial untuk bisa mengungkit tadi, membatasi ataupun mendorong terjaganya konsumsi rumah tangga dan juga investasi yang masih menjadi driver terbesar dari perekonomian Indonesia ke depannya. Hmm, tapi ini kan juga sebenarnya ada target pajak tadi ya Mas Joshua juga sempat menyinggung soal penerimaan dari pajak. Targetnya belum tercapai, masih ada sekitar 70 triliunan lah sampai akhir tahun. Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai 70 triliun dalam waktu 2 minggu gitu? Ya, kalau kita rata-ratakan per bulan ya, realisasi penerimaan perpajakan saat ini 1.739 dibagi rata-rata, ambillah 11 bulan gitu ya. Semestinya dengan sisa sampai dengan Desember ini bisa tercapai ya, dan apalagi kalau kita melihat dari sisi apa namanya, di akhir tahun ini kan biasanya spending belanja masyarakat cenderung meningkat ya, karena untuk spending belanja Natal Tahun Baru, sehingga akan ada tambahan PPN di sana. Lalu juga ada pajak kendaraan, selain itu juga PPH
ini juga akan apa namanya, akan ada dampaknya juga ya, ataupun akan ada potensi penerimaan yang akan cukup tinggi dari sisi PPh tersebut. Sehingga kami melihatnya itu cukup optimis bahwa itu akan bisa tercapai, namun sekali lagi eee normalisasi dari harga komoditas ke depannya ini masih harus tetap kita harus antisipasi, karena tentunya kalau belanja itu udah keniscayaan, tapi kalau pajak itu adalah harapan ya, sehingga oleh sebab itu perpajakan ini memang tentu harus kita tingkatkan dari sisi compliance-nya, dari sisi basis pajaknya, Mmm. dan juga dari sisi bagaimana administrasi perpajakannya sehingga penerimaan perpajakan ya tax ratio kita diharapkan akan bisa meningkat terus ke depannya. Karena itu menjadi salah satu concern juga dari rating agencies yang mengindikasikan bahwa kalau komponen perpajakan kita Indonesia masih belum cukup optimal, tentunya ini akan bisa membatasi risiko ataupun membatasi potensi dinaikannya rating outlook ataupun rating upgrade dari Indonesia. Oke, ini sebenarnya juga di saat yang sama, ada angka 1.060 triliun dari, pemerintah di APBN ini untuk bansos dan juga perlinsos. Kalau Mas Joshua melihatnya ini sudah efektif belum sih Mas selama, pengucuran anggaran ini? Ya sebenarnya boleh kita lihat di situ dari 1.060 triliun tersebut, sebenarnya anggaran untuk perlinsos itu sekitar 476 triliun ya. Jadi yang 1.060 triliun itu adalah manfaat langsung dari belanja pemerintah pusat ya, ini melalui tadi ada selain perlinsos, lalu juga ada pendidikan dan juga manfaat langsung dari belanja infrastruktur. Jadi, tapi kalau kita melihat dari 476 triliun tadi untuk anggaran perlinsos, sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi optimalisasinya ya, karena kalau kita melihat dari harga komoditas pangan ini masih relatif cukup trennya masih meningkat ya, karena dampak dari El Nino itu kita masih melihat bahwa akan ada dampaknya sampai dengan pertengahan tahun depan ya, khususnya untuk harga pangan, inflasi pangan, sehingga betul pemerintah tetap harus meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dari sisi realisasi penyaluran perlinsos tadi ya, dan dari sisi apa namanya, kalau kita melihat juga dari sisi untuk anggaran lainnya yang berkaitan dengan, karena kita tahu bahwa tadi ya, daya beli masyarakat ini yang jadi penggerak menjadi faktor penting ya dari sisi komponen dari perekonomian kita ke depannya Mhm. ya. Jadi oleh sebab itu kalau kita melihat dari sisi namun memang kalau kita melihat data high frekuensi data yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia misalkan dari sisi survei penjualan eceran, survei konsumen, ini menunjukkan tren yang cukup baik ya, despite tadi bahwa masih ada tren kenaikan harga sehingga tentunya ini Ah. membantu juga masyarakat, namun survei dari data primernya menunjukkan tren dari kepercayaan konsumen dan juga dari sisi penjualan eceran ini masih tetap terjaga. Sehingga bisa kita katakan bahwa belanja perlinsos tersebut ini bisa membatasi penurunan daya beli khususnya masyarakat penghasilan rendah ataupun membatasi risiko turun kelasnya dari masyarakat rentan miskin ini menjadi masyarakat miskin. Oke, tapi Anda melihatnya bagaimana Mas Joshua sepanjang 2023 ini apakah pemerintah sudah, efektif mengelola APBN-nya? Ya, ini memang pola dari tahun ke tahun ya, bahwa konsentrasi belanja itu selalu di akhir tahun, padahal misalkan penyerahan DIPA sudah dipercepat di tahun sebelumnya, 1 bulan sebelum awal tahun. Namun pada kenyataannya tadi belanja masih terkonsentrasi di akhir tahun saja gitu ya. Sementara itu, sehingga kalau kita melihat dari sisi, apa namanya, pengelolaan fiskalnya sendiri, ya tentunya dengan defisit yang masih relatif kecil ini, di satu sisi tadi dari sisi manajemen fiskal ini cukup baik, dari sisi primary balance pun juga membaik terus Mmm. ya, rasio utang pun juga tentunya implikasinya akan turun. Namun tadi dengan terbatasnya belanja pemerintah pusat dan daerah ya, kalau kita lihat juga dari sisi APBD ini masih banyak juga yang masih belum terserap dengan optimal ya, karena kita tahu juga mungkin banyak PLT ya di pemerintahan daerah sehingga realisasi belanjanya pun juga masih terbatas. Sehingga tadi bahwa kalau belanja pemerintah pusat daerah ini terbatas ataupun belum optimal, dikhawatirkan tadi dia dampak stimulasi dari belanja pemerintah yang bisa mempengaruhi konsumsi dan juga investasi, ya ini akan lebih terbatas sehingga tadi ini menjadi risiko kalau belanja pemerintah tidak terlalu tinggi, ini akan bisa berdampak juga ya kepada
kepada pertumbuhan ekonomi ke depannya. Meskipun memang kalau kita melihat ke rasio langsung, dampak langsung dari belanjanya, itu memang relatif di bawah 10%, namun amplifikasi dari belanja ini kepada transmisi dari belanja pemerintah ini terhadap konsumsi masyarakat dan juga investasi ini tentunya bisa multiplikasinya cukup tinggi ya, sehingga itu saya melihat bahwa secara umum pengelolaan fiskal baik, namun belanjanya ini yang harus kita dorong sehingga dapat bisa memastikan pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih bertahan di tengah ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat di tahun depan. Oke, terima kasih Mas Joshua pagi ini sudah berbincang, kita bahas ini jadi harus digarisbawahi juga soal belanja yang kayaknya jadi penyakit gitu ya tiap tahun karena anggarannya baru dipolin di akhir tahun. Mas Joshua terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas Joshua.